105,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. Masih di talk show Inspirasi dan Mandiri DFM Mania, kita udah masuk di segmen kedua pagi ini. Dan di studio udah rame banget ya Lan ya. Iya betul, ini udah ramai banget ya narasumber kalau kita. rame-rame gini ya. Seru banget ya. Semoga nanti DFM Mania juga ikutan nimbrung nih. Soalnya Iya. kan temanya tentang stroke ya. Nanti Iya, kalian yang betul. punya pertanyaan bisa langsung kirimin ke WhatsApp. Biar nanti semoga kejawab sama narasumber kita pagi ini. Iya, betul. Pagi ini DFM Mania ada Ibu Jessica Kristi, pimpinan Klinik Utama Budi Dharma, dan juga ada Bapak Nugroho dari Insan Pasca Stroke. Iya, ada Pagi semua. Semangat ya. Semangat ya. Pagi. Aku mau panggil Ibu tapi kayak masih muda ya. Iya. Panggil Mbak aja kali ya. Mbak ya, Mbak Jessica aja kali Mbak ya. Jessica. Sama ada Pak Nugroho. Iya, cantik-cantik Mbak. Sehat, Cantik-cantik. Dan juga Pak Ganteng ya. Sehat Alhamdulillah. Pak Nugroho sehat. Sehat, Harus semangat. sehat dan semangat ya. Pagi Rame ini ya. Iya, pagi ini rame banget loh DFM Mania. Masa kalian gak mau nanya nih, yang gak mau kepo-kepo nih. Oke, jadi pagi ini kita mau ngebahas tadi tentang memperingati Hari Stroke Sedunia Gebiar Makjus. Makjus, Iya. iya. Jadi sebenarnya kita agak penasaran juga itu nih. apa sih? Tadi kita kan udah searching nih, Mbak. Iya, betul. Kita Kita udah memang searching. besok tuh memang Hari Stroke Sedunia. Iya, Tapi kita betul. searching Gebiar Makjus tuh masih Nah, bingung. nggak ada di sosial media nih, paling cuma ada di Instagram aja. Betul. Kita jadi butuh penjelasan. Mungkin Betul. bisa dijelasin apa sih Iya. Mbak Gebiar Makjus itu? Ya, salam kenal semuanya, Iya. sahabat sehat DFM. Jadi Gebiar Makjus itu ada singkatannya Apa gitu. tuh? Motivasi aktivitas kesehatan, jalan usaha stroker sukses. Oh, gitu. Seperti itu ternyata Mak. Ternyata dia sebuah ini ya, ada Iya, kepanjangannya. ada kepanjangannya. Iya. Kenapa Gitu. kita mengambil tema Gebiar Makjus? Mm-mm. Karena sesuai juga dengan Hari Stroke Sedunia dari World Stroke Organization, Iya. ya itu mengangkat tema juga motivasi bagaimana kegiatan berolahraga juga, kegiatan aktivitas fisik juga menjadi salah satu pencegahan stroke gitu. Oh, jadi seperti itu. Iya. Idenya berangkat dari situ ya. Iya, betul Iya. banget. Tapi selain itu, sebetulnya Makjus ini memang kumpulan dari komunitas yang berkolaborasi dengan Klinik Utama Budi Dharma, bahwa bagaimana cara pemulihan fisik, mental, spiritual, dan juga ekonomi dari seorang pasca stroke. Oh, gitu. oke. Makanya kita hadirkan hari ini nih Pak Pak Nugroho ya. yang bisa sharing-sharing juga Iya, bagaimana pemulihan dari para stroker ini kita motivasi, kita edukasi juga dalam satu community dan kita masukkan dalam platform yang namanya Makjus. Gitu. Berarti isinya orang-orang hebat ya. Orang-orang pejuang sih. Iya, ya. pejuang ya. Kalau aku baca di sini itu acaranya tanggal 9 November, Mbak. Iya, Iya. betul. Nah, kita memang Hari Stroke Sedunianya jatuh pada 29 Oktober. Iya, besok ya, DFM banget. Mania. Tapi kita adakan di 9 November 2024 bertempat di UPN Veteran Jakarta. Oke, Wah. di sana ya berarti Iya. berlangsung 1 hari atau gimana? Iya, 1 hari aja. 1 hari aja. Adakah gue starnya tuh? Nah, gestarnya ya teman-teman stroker itu Oh, sendiri. acaranya tuh kayak apa aja sih Gebiar Makjus Iya. nanti ini? Jadi memang acaranya kita pastikan saat ini adalah yang terlibat para strokernya itu sendiri gitu. Jadi stroker bukan jadi penonton gitu ya, Pak ya. Iya. Jadi kita kolaborasikan dengan komunitas Kresna, di mana acaranya kita nanti akan ada jalan sehat gitu, Ya. 1000 langkah menuju sehat. Ya, Wah. nah, tapi kita membuka untuk semua kondisi insan pasca stroke, baik itu yang sudah bisa berjalan mandiri, pakai tongkat maupun yang masih pakai kursi roda. Namanya juga jalan sehat itu fun walk. Kita Iya. nggak ada target kayak Iya, harus runner berapa lama gitu ya. gitu. Jadi meskipun kita 1K gitu, tapi kita membuka untuk teman-teman stroker lainnya untuk bisa terlibat. Kalau nggak kuat pun nggak apa-apa, kan masing-masing ya ininya. Nah, kita ada senam Makjus itu Oh, senam sendiri yang Makjus. akan kita launching, bahwa
senam ini menjadi salah satu aktivitas fisik untuk pencegahan stroke. Nah, oleh karena itu kita ada talk show-nya juga. Oh, ada talk Talk show. show, ada beberapa talk show yang bertemakan pencegahan stroke pada Gen Z, Iya, aku juga gitu. sempat baca tadi ternyata stroke Mm-mm. itu nggak cuma menyerang orang tua loh, Devemania Iya. ya. Iya, Anak-anak ternyata muda. Gen Z juga banyak, Iya, Mbak. Iya, apalagi sekarang hari apa? Sumpah Pemuda. Iya, Iya, bener. cocok juga Cocok nih buat banget, iya, betul, buat Gen Z betul. ya. Iya, Oke, gitu. Devemania. Nanti kita lanjut lagi tentang pertanyaan Gebiar Makjusnya ya. Iya, Kita mau betul. tanya-tanya ke Pak Nugroho Iya, dulu. Iya. Bapak udah berapa lama mengidap stroke, Pak? Saya kena stroke itu sekitar bulan Februari 2023. Oh, Tahun tahun kemarin. Ya. Oke, Pak. Kalau sekarang berarti udah gimana Iya, kondisinya? kondisinya tuh, Pak. Justru itu karena saya ikut bergabung dalam Krishna dan saya karena juga ada Mbak Jessica sebagai motivasi ketua harian, Iya. ketua umum, sehingga saya termotivasi. Iya. Saya merasakan bahwa stroke itu bukan sebuah kendala. Walaupun sebelumnya saya punya banyak aktivitas, pertama yang saya rasakan itu orang stroke itu adalah sesuatu yang tidak mungkin akan bangkit kembali seperti semula. Oh, awalnya benar. Ya, dari sisi fisik Iya, ya. betul. Nah, tapi setelah saya sadari, saya mengenal klinik Budi Dharma, Krishna, Iya. saya terus merasakan seakan ada pintu baru yang terbuka gitu kan. Nah, di situ saya merasakan ada teman-teman yang sama-sama stroker. Ternyata mereka itu juga banyak yang macam-macam. Stroke itu kalau saya lihat itu kan macam-macam ya. Iya, benar. Ada 1000 stroker mungkin juga nggak sama obatannya. Nah, di antara orang yang stroker, saya termasuk yang paling parah. Nah, itu dia. Tapi saya ngeliat Bapak hari ini seger, Pak. Nah, sehat Ayo, aja, karena semangat. saya seger karena kan tadi sarapan. Karena saya mau ketemu Mbak Jessica, gitu. Iya, mau ketemu sama di radio dengan Mbak-mbak kan gitu. Jadi saya harus mempersiapkan diri, walaupun stroke kan gitu. Nah, ketika saya merasakan apa yang ada di balik kegiatan Krishna, sehingga saya merasa terpanggil. Nah, saya pikir saya tersugesti ya, walaupun stroke-nya ya kepada teman-teman pendengar radio yang merasakan stroke-nya seperti saya, itu pengalaman saya. Stroke saya ini tergolong termasuk perwira tinggi, paling berat, paling tinggi. Setelah itu yo almarhum. Nah, jadi saya kena batang otak. Semua rekan-rekan pendengar pasti akan tahu ya, terutama para dokter-dokter neuro, ya kan, bahwa batang otak itu nggak gampang, ya kan, itu nggak gampang. Tetapi saya terus, walaupun saya mendengar teman-teman saya sebelum saya kena stroke, yang kena batang otak, ini perhatian dari teman-teman yang kena batang otak ya, jangan pernah putus asa, tetap bangkit. Saya melihat teman-teman itu kena batang otak, rata-rata 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun nggak bisa berdiri. Bahkan Bapak bisa jalan. Iya, Bapak betul bisa jalan itu ya. nggak bisa berdiri. Sehingga pada saat saya sadari bahwa saya kena batang otak, habislah saya kan gitu. Sehingga saya cuma minta pilihan, pulang kampung, dekat kuburan, kan gitu kan. Karena saya termasuk nggak mau orang merepotkan orang. Nah, ketika itu setelah saya melihat teman-teman, ya kan, akhirnya saya merasakan itu nggak tahu sugesti atau apa, semangat yang sebegitu berat
Kok begitu berat, begitu Besar. kuat, Iya, nah besar. besar ya. Stroke ya ngomong antara otak dengan mulut, otak dengan mulut beda. Nggak apa-apa, Pak. Nah, ketika itu terus saya malah justru aneh ketika teman-teman semua termasuk para dokter meminta saya harus tetap apa namanya terapi, jangan sampai lewat kan gitu. Nah, tetapi saya justru nggak apa terapi. Saya nggak terapi, tetapi saya lebih senang mengikuti kegiatan-kegiatan. Saya mencoba ikut mendorong Ketua Krisna, ya kan, terus Mbak Jessica, itu dengan niatnya yang begitu semangat, dengan target-target yang seakan memotivasi saya, sehingga saya nggak ikut terapi kok malah sehat, gitu. Berarti ada di lingkungan yang positif. Iya, Nah, betul. Meskipun iya. tetap harus terapi Iya, ya, di garis bawah. harus Iya. ya. Terus kalau yang teman-teman saya terapi tanya semuanya, Pak Nugroho kok nggak terapi? Saya absen. Tuh, nanti kedengar. Iya, Dan terapi kok, Pak. kenapa Pak Nugroho kok nggak kontrol, kata dokter. Enggak, tapi saya tersugesti kumpulan dengan para dokter, sehingga kok merasa saya itu sehat gitu. Padahal baru ngumpul doang ya. Itu baru ngumpul ya. Nah, apakah stroke itu bisa disembuhkan dengan cara sugesti, semangat? Tentunya semangat Iya, itu ya. semangat. Tapi saya juga begitu, makan itu tak batasi, Ya, dijaga. ya kan? dijaga Ya, ya. pokoknya Ada treatmentnya juga ada lah pastinya. treatment, terus kemudian saya nggak mau membohongi istri, kan gitu, karena makanan yang dari rumah selalu saya habiskan, kan gitu. Obat yang Berikan. dibawakan istri juga tetap tak habiskan. Oke. Gitu. Harus jujur gitu ya. Jujur. Harus. Oke, ini kita mau tanya-tanya dulu sama Mbak Jess. Iya. Mbak, kalau apa namanya acara Gebiar Makjus ini tuh sebenarnya acara rutin, udah dilakukan sebelumnya atau gimana? Iya. Jadi sebetulnya acara rutin kita, jadi Struker ini kan punya keinginan tuh bertemu gitu kan, kopi darat gitu ya. Jadi memang acara rutin kita yang kita selenggarakan 1 bulan 1 kali gitu. Oke. Jadi di situ Struker bisa saling bercanda tawa gitu ya, bisa aktivitas fisik bersama, bisa mendengarkan edukasi gitu, yang memang kita gabungkan dalam sebuah podcast. Nah, kita juga punya YouTube, nanti dicek aja di Apa tuh YouTube-nya, Mbak? YouTube-nya Kedai Makjus. Oh, Kedai Makjus. Iya, aku kan sempat lihat gitu. iya, betul. Jadi kita membuka untuk teman-teman dari Struker dan tenaga medisnya juga, apakah itu dari dokter, psikolog, maupun fisioterapi dan teman-teman medis lainnya yang mau memberikan edukasi nih, gitu. Karena kan banyak di luar sana mungkin berita-berita yang kadang Struker pengen tanya, ini bener nggak sih gitu? Oh iya, cek fakta gitu ya. Mitos fakta gitu ya, atau yang sedang beredar topik-topik yang sedang hype ini, nah bisa ditanyakan di situ gitu. Jadi nanti kita pun memberikan fasilitas buat teman-teman Struker karena ini juga salah satu kegiatan CSR-nya Klinik Utama Budi Dharma. Oh gitu. Jadi kita memberikan para Struker ini terapi subsidi, yang artinya memang yang mau memiliki semangat untuk terapi, ya ayo kita bantu gitu. Yang pasti semangatnya dulu itu seperti kata Pak Nugroho tadi ya, karena mau di terapi apapun, mau dikasih fasilitas apapun, alat secanggih apapun, kalau dari dalam dirinya nggak ada motivasi, nggak ada keinginan untuk sembuh, keinginan untuk pulih kembali, nah itu kan PR ya. Nah itu sih. Jadi yang kita harapkan bahwa Kedai Makjus ini gitu, kegiatan rutin kami bisa memberikan motivasi, edukasi, dan juga menghibur gitu buat para kawan, membangkitkan semangat ya. Iya. Untuk Kedai Makjus ini tuh adanya di mana sih, Mbak Jessica? Nah, jadi
rutinitas kami sebetulnya selama ini yang sudah berjalan Iya. sekitar 5 bulan terakhir ada di Klinik Utama Budi Dharma gitu. Tapi besok kenapa kami ke UPN itu kedai Mak Jus goes to kampus. Jadi iya, ada roadshow-nya. ya. Roadshow nanti roadshow kemana lagi ditunggu aja. Berarti ini kolaborasi gitu ya sama Betul. UPN ya Betul, ceritanya. kolaborasi. Kenapa? Fakultas Kedokteran. Iya. Oh, masuk Iya. Ya. Karena teman-teman Fakultas Kedokteran ini kan juga ingin melakukan pengabdian masyarakat juga kan. Iya, iya. Gitu. Biar lebih tepat sasaran dan difasilitasi lah ya sama Iya. Budi Dharma. Iya. Untuk yang boleh ikutan ini nih nanti di Gebiar Makjis ini tuh siapa aja sih Mbak? Atau hanya untuk struker aja atau orang yang tidak struk Atau umum boleh gitu? ikut? Iya. Untuk umum. Jadi memang sebetulnya kegiatan ini kami khususkan untuk caregiver dan struker, tapi kami juga membuka Untuk umum. dari mahasiswa, keluarga, terus teman-teman lainnya dan Iya. kita juga nggak menyangka bahwa ada beberapa sport enthusiasm itu Mhm. racer yang kemarin pada mendaftar meskipun hanya 1 kilometer ya, Iya, tapi iya. paling nggak mereka mendukung acara kami. Bagaimana mereka melihat dari sisi lain bahwa para struker ini juga mau back to sport loh gitu. Ya, istilahnya mereka ikut andil lah gitu Iya. ya. Jadi nanti jangan lupa Mbak Nurul sama Mbak Wulan. Mbak Wulan ikutan juga Boleh ya. Minimal sebagai edukasi, Iya, Mbak. benar. Edukasi Apalagi Gen Z ya. pencegahan, Bener. ya. Wajib itu. Mbak, ini ada pertanyaan dari WhatsApp kita bacain ya. Ini dari Iya. Mama Dea. Assalamualaikum, selamat pagi Nurul. Mau tanya dong sama bintang tamu hari ini. Ini boleh Mbak yang jawab atau Iya. Pak Iya, Nugroho Pak sepengalaman Bapak gitu ya. Iya. Apakah gejala stroke ringan atau stroke akut bisa disembuhkan gitu? Apakah harus selamanya konsumsi obat gitu? Nah, itu. Jadi sebetulnya kalau yang namanya stroke ringan atau akut, apakah bisa disembuhkan itu bisa. Tapi jawaban bisa ini juga kembali dari treatment atau terapi yang dilakukan gitu. Terapi itu kan memang ada farmakologi, ada non farmakologi. Artinya kalau obat-obatan itu adalah farmakologi di mana obat-obatan yang sudah dianjurkan diresepkan oleh dokter tentunya menjadi pencegahan juga faktor resiko tersebut untuk diobati gitu kan. Jadi sebaiknya memang harus diminum. Nah, apakah diminum selamanya? Itu tergantung lagi nih dari kondisinya seperti apa. Contohnya stroke-nya ini karena adanya tekanan darah tinggi. Tentunya obat untuk tekanan darah tinggi harus diminum. Iya. Nah, selama dan sebanyak apa dosisnya berapapun itu sebabnya seorang stroker harus kembali ke dokter untuk kontrol itu. Jadi apakah obatnya nanti akan dikurangi, apakah boleh nanti dosisnya yang dikurangi atau berapa kalinya jumlahnya itu baiknya memang dikonsultasikan ke dokter secara rutin, secara berkala. Nah, untuk keterapiannya, untuk penyembuhan, pemulihan itu juga tergantung lagi dari kondisi. Kalau memang kondisinya ringan, selama itu dikatakan ringan, yang berat aja bisa gitu ya. Apalagi yang ringan. Nah, konsistensi, repetisi itu juga perlu dilakukan dalam pemulihan fisik gitu. Selain pemulihan fisik juga pemulihan mentalnya nih jangan lupa ya, karena para struker meskipun itu mau baik ringan maupun berat yang namanya sudah ada gelarnya struker gitu ya, pasti akan ada perasaan penerimaan diri yang memang perlu ditingkatkan. Nah, legowonya dulu. Nah, setelah itu baru kita bisa dorong untuk benar-benar kita bisa lakukan pemulihan secara holistik gitu. Aku mau nanya, komunitas struker ini itu udah sampai mana nih yang mengikuti si komunitas ini? Apakah ada di luar Jakarta atau di luar Jabodetabek yang jangkauannya nih? Betul, tentunya memang kita bukan hanya di Jabodetabek aja, di seluruh Indonesia. Nah, coba Pak Nugroho, kawan-kawan strukernya ada di mana aja? Dari mana aja dong Pak Nugroho, sebutin. Kalau saya sendiri, kalau ditanya teman strukernya di mana, contohnya ada di Jogja, ada di Surabaya, ada di Malang, ada dari Lampung. Dan saya yakin, ya kan bukan doa loh ya, yakin setiap kabupaten itu punya orang stroker, orang yang kita anggap orang paling istimewa, ya kan, orang terhormat itu kan orang stroker.
Itu setiap kabupaten pasti ada. Nah, apa yang dikatakan Mbak Jessica tadi betul semua tentang bagaimana cara menyikapi orang stroke, terus bagaimana program Makjus ke depan. Itu semua progres itu sudah ada di benak Mbak Jessica sama ketua harian dari Krishna itu. Tentu kita tetap terus berpacu dengan waktu sehingga namanya kalau bisa ya kan Mbak Jessica, Makjus kan sebagai Makjus dan Krishna itu setidaknya ikut mencegah, ya kan, makanya diadakan sebuah kerjasama dengan perguruan tinggi. Pertama yaitu UPN, Fakultas Kedokteran. Nanti kita akan road sampai seluruh Indonesia. Itu harapan kita. Dan itu sendiri akan namanya juga cita-cita ya. Rencana kan, boleh kan kita punya cita-cita selangit. Gratis lah. Ya, apalagi stroker kan gitu kan. Kita besok itu setiap bulan roadshow antar universitas, kerjasama fakultas kedokteran, kalau bisa seluruh Indonesia dalam rangka pencegahan dan mengantisipasi orang-orang yang tidak punya semangat kondisi stroke seperti yang tadi ditanya oleh Mama Dea tadi. Mama Dea tadi. Karena informasi satu lagi kenapa kita menggemakan pencegahan stroke pada Gen Z ini, karena yang kita lihat dari data ya, kalau tadi bicara ada di mana saja jumlahnya berapa dan setiap kabupaten ada, itu data yang menunjukkan bahwa klaim BPJS tertinggi juga nih, salah satunya 11,6 triliun itu posnya ada di pemulihan stroke-nya dan penanganan stroke gitu kan. Jadi itu yang seharusnya harus diturunkan gitu. Caranya menurunkan gimana ya? Harus dicegah. Iya, betul. Ini Kita bisa lihatnya dari data itu ya. Iya, betul. Data itu bisa kita lihat bersama dan itu memang fakta gitu. Oke, DP Mania. Ya itu sebagai obsesi kita kaum stroker. Walaupun stroker, kita tetap memberikan kontribusi kepada pemerintah sehingga BPJS itu bisa tertekan. Siapa bilang orang stroke nggak bisa bicara tentang pembangunan ekonomi mikro? Benar. Segmen terakhir DP Mania, tadi kita udah ngobrol sama Pak Nugroho. Ini segmennya kita ganti narsum ya. Iya, ini ganti ya. Aturannya kita mau ini berlima di sini Mbak sekalian ya. Tapi biar tertata aja ya segmennya. Ada Mbak Leonita Sugandi, ini fisioterapis klinik utama Budi Dharma. Sehat Mbak? Sehat dong. walaupun hari ini sempat muter-muter ya. Oh iya, hari ini nggak tahu hari apa ya. Muter-muter tadi. Udah dibawa muter-muter dulu. Oh iya. Aduh, benar-benar deh. Kalau sama Mbak Leonita, berarti kita nanyanya enaknya tentang fisioterapisnya ya, tentang penanganannya gitu kan. Tapi sebelum ke sana, apakah semua stroker ini tuh harus di fisioterapi? Oke, kalau untuk pertanyaan itu apakah harus sih Kak, harus banget Wajib. karena Wajib itu ya. udah hukumnya wajib, pokoknya wajib banget gitu ya, karena apa? Stroke itu kan manifestasi klinisnya adalah gangguan gerak, gangguan motorik yang dimana memang itu adalah ranahnya kami sebagai fisioterapi yang berfungsi untuk mengembalikan fungsi gerak yang terganggu seperti itu. Jadi goals-nya adalah bagaimana para strokers ini setidaknya minimal itu bisa melakukan semua kegiatan secara mandiri, baik itu pakai baju sendiri, ke kamar mandi sendiri, makan, jalan, itu kan maksudnya hal basic dalam hidup yang harus dilakukan secara mandiri kan, tidak bisa tergantung pada orang lain terus-menerus gitu. Mbak, aku mau nanya nih, untuk gejala stroke ini, kenapa sih identiknya dengan kamar mandi? Orang yang jatuh di kamar mandi itu pasti deh, iya kan pasti. Ini itu ya stroke ya, apalagi yang wah ini beredar. jangan-jangan kenapa sih harus identik dengan kamar mandi gitu ya Mbak? Sebenarnya bukan identik ya, mungkin karena gini, kamar mandi itu kan sebenarnya kebutuhan dasar kita. Iya, Kita benar. pastikan satu hari itu ada 3 sampai Iya, 5 kali ke betul. kamar Betul, mandi betul. ya kan. Nah, sedangkan serangan stroke sendiri kan kita tidak bisa prediksi ya Kak, Iya. itu kejadiannya di mana. Nah, ya siapa tahu mungkin pas pasiennya lagi di kamar mandi kena serangan gitu, karena udah gitu kan juga hawa kamar mandi kan untuk suhunya kan juga lebih dingin ya, itu kan bisa memicu, men-trigger sesuatu yang
mungkin nanti bisa dijelaskan secara detail oleh dokter kami juga ya, para dokter, kenapa keseringan kejadiannya di kamar mandi. Tapi ya kalau misalnya kita lihat secara fisioterapi itu kan saat kita masuk kamar mandi ada suhu tertentu yang memicu, men-trigger sensori otot yang mungkin akhirnya membuat jadi kram atau kram terus tiba-tiba kaku yang akhirnya membatasi gerak, jatuh seperti itu atau jadi bisa lose keseimbangannya seperti itu. Berarti ada penjelasan ilmiahnya, bukan kebetulan. Kebetulan sebenarnya. Soalnya nenek aku juga kebetulan almarhum ya, udah meninggal itu juga stroke-nya dan jatuhnya gara-gara di kamar mandi. Oh Iya gitu. Dan aku sering dengar juga kayak jatuh di kamar mandi tiba-tiba stroke gitu. Sebenarnya sih kalau bisa kita tracing ya, sebenarnya gejala stroke itu sudah ada tapi kebanyakan orang tidak menyadari. Diabaikan. Seperti diabaikan. Sebenarnya gini kayak sakit kepala yang luar biasa itu kan sebenarnya sudah jadi satu tanda yang warning dari tubuh kita. Tubuh kita tuh berbicara bahwa hai ini tuh lagi ada yang problem loh, lagi ada masalah, harusnya kan segera dicek, tapi kebanyakan seperti tadi kata Bu Jessica bilang diabaikan seperti itu. Jadi sebenarnya bukan suatu yang memang serangannya tiba-tiba, tapi sebenarnya kita bisa cegah, bisa kita aware dari sedini mungkin dari gejala-gejala yang kita rasakan di dalam Apa aja tubuh. sih itu Mbak? Gejala-gejalanya tuh contohnya? Sebenarnya kalau paling untuk sering. gejalanya masing-masing orang berbeda ya. Oh, iya. Ada yang bisa karena sakit kepala hebat atau tiba-tiba kehilangan keseimbangan seperti itu, akhirnya jatuh, kepalanya terbentur menyebabkan sumbatan atau pecah pembuluh darah. Oh, seperti itu. ada pemicunya Ada gitu pemicunya. ya. Nah, itu yang akan mungkin tadi udah berbicara soal acara ya Bu Jessica. Iya, Sudah, Bu Jess. Tapi tadi ada sama Bu Jess. edukasi. Oleh karena Edukasinya. itu kita penting banget untuk memberikan edukasi supaya nggak tebak-tebakan kayak tadi. Iya. Makanya aku Nggak setiap kejadian jatuh di kamar mandi juga menyebabkan stroke, itu tidak ya. Tapi yang pasti beberapa faktor resiko yang sudah ada yang memicu untuk timbulnya serangan stroke itu kan ada tekanan darah Iya, tinggi, benar itu. terus Kolesterol. kolesterol, terus gula darah juga, dan faktor-faktor itu yang memang perlu kita kelola di manajemen ya Di manage istilahnya. dengan baik. Jangan sampai kalau sudah tahu ada tekanan darah yang tinggi, bagaimana caranya untuk menstabilkan gitu. Nah, kadang kan ini suka diabaikan ya. Iya, Nah, seperti yang tadi itu pasti akan ada beberapa pertanyaan, nanti saya minum obat seumur hidup dong kalau minum obat seumur hidup, padahal minum obat sesuai dosis dan anjuran itu disarankan. Justru kalau tidak minum dan mengabaikannya, itu yang akan menyebabkan terjadinya stroke gitu. Jadi kalau dari penjelasan itu aku nggak heran sih kalau Gen Z masuk ya. Zaman sekarang aja Gen Z banyak yang kolesterol. Iya, karena kan obesity juga ya. Gula, diabetes itu banyak banget Betul, ya. karena Lifestyle ya. lifestyle yang Lifestyle. berubah, terus ya itu sih kebanyakan mengikuti tren yang terkadang kan suka kurang pas ya untuk di tubuh kayak Iya, gitu. benar. Makanya dan banyak banget kan sekarang juga Kak informasi yang ibaratnya bisa dibilang mitos ya, yang seliweran stroke begini, stroke begitu, stroke begini. Makanya dengan adanya Gebiar Maju Sini atau Pengede Maju Sini, kita berniat untuk memberikan ini loh edukasi yang benar, ini loh info yang benar yang pastinya bersumber dari para profesionalnya yang sehingga tidak katanya iya betul. Dan maksudnya juga dengan kita bisa tahu informasi dari para profesional ini kan diharapkan sih tidak lagi ada perdebatan yang kata internet seperti ini Kak, kata internet seperti ini, kayak oh iya, tapi kan ini udah ada dari sumbernya langsung kan yang memang ya beliau-beliau ini kan para expertnya di bidangnya yang sudah pasti tahu lah segala macam. Kadang-kadang kita nih netizen mentang-mentang ada Google gitu Iya, ya Mbak ya. Kita memvonis diri sendiri, wah kayaknya gue ini nih tanpa cross check ke dokter. Betul. Akhirnya parno sendiri. Dan itu yang menyebabkan overthinking. Nah, itu Betul. Mbak, aku mau nanya, pernah nggak sih nanganin pasien termuda? Oh, Ada nggak? ada, ini kita lagi kebetulan sedang progres ya. Pasien termudaku usianya 23 tahun. Dan kalau menurut riwayat itu Seumuran Mbak Nurul. Aku 25. Oh, 25. Oh iya. Aku kan masih kayak 23. Di bawah Mbak Nurul. Aduh. kalau nggak salah beliau ini pasienku ini menderita dari usia 19.
Kalau nggak salah juga ada data terbaru ya Kak Suhadi, usia 19 tahun ya, stroke dari usia 17. Ya Itu yang ampun. membuat kita kenapa mengambil topik juga salah satunya pencegahan stroke pada Gen Z. Karena komunitas ini anggotanya bertambah tuh bukan berarti senang dalam artian yang ini ya. Kita juga merasa wah makin kesini kok anggota yang bertambah, jumlah usianya juga semakin muda, jumlahnya semakin banyak. Nah ini kan membuat kita wah kayaknya bukan hanya stroke ini bukan penyakitnya oma opa kayak zaman dulu ya. Ini penyakit yang memang serangan bisa terjadi ke segala usia dan pada Gen Z tentunya mungkin ada beberapa faktor resikonya, salah satunya juga tentang lifestyle, tentang bagaimana pola tidur, bagaimana manage stres gitu. Itu yang membuat sekarang banyak yang wah Gen Z ini insomnia gitu kan. Udah insomnia, tugas banyak, SKS sistem gabut semalam, minumnya minuman yang Manis-manis. belum lagi rokok, itu kan entah itu aktif entah itu pasif gitu. Kalau untuk pertolongan pertama untuk stroke ini itu seperti apa, Mbak? Kalau untuk pertolongan pertama sendiri itu ya pastinya ke rumah sakit sih Kak. Jadi begitu Secepat mungkin mungkin karena kan kita ada golden period ya, golden hours-nya stroker itu di 4 jam pertama setelah serangan itu kan harus segera. Makanya sebenarnya program kita ini juga sejalan dengan programnya dari Kemenkes yaitu segera ke rumah sakit ya kan. Nah, itu harus sering digalakan karena untuk membangun awareness juga karena kebanyakan pasien stroke yang akhirnya mengalami manifestasi klinik yang berat atau sedang atau berat itu kan karena terlambat penanganan pertamanya gitu. Jadi even kayak mulai kok agak kesemutan ya di tangan kadang kan agak kebas gitu ya. kebas kalau bisa sih harus segera ke rumah sakit gitu untuk mencari amannya. Apalagi sudah ada gejala mulut mencong, bicara benar. pelo, Udah kelihatan secara fisiknya. ada kelemahan sisi gitu. Nah itu nggak perlu ditunda lagi lah. Harus segera ya. Ke rumah sakit ya, bukan ke tukang urut. Aduh, ntar langsung ke tukang urut ya. Itu mengsong. Tapi bisa diperbaiki. Oke, Mbak Jessica, Mbak Leonita ini kayaknya waktunya juga ya. Kita sih sebenarnya pengen nanya-nanya banyak nih. Mau ditanyain. Tapi mungkin closing statement tentang acara yang akan datang dari Mbak Jessica dulu. Silakan, Mbak. Jadi buat para kawan stroker dan teman-teman lainnya, para pendengar radio DFM bahwa stroke itu bukan akhir dari segalanya gitu. Jika memang sudah terkena serangan stroke, pemulihan itu bisa kita capai dengan maksimal. Asal ya itu tadi semangat, kita bergandeng tangan bersama-sama nih. Kita gimana caranya? Ayo pulih bersama karena ini bukan PR-nya dari si stroker sendiri, keluarga sendiri, tapi ini PR kita bersama nih gitu. Karena seorang yang sudah terkena stroke pasti efek dominonya banyak nih. Bukan hanya dari sisi kelemahan tubuh tapi sampai ke ekonomi ya kan. Masih harus ada keluarga yang dihidupi. Nah, bagaimana kita memberikan solusi kepada para stroker untuk produktif kembali. Nah, itu yang terkadang kan memang masih perlu menjadi kajian ya gitu. Karena kalau stroke sudah ditangani sampai di rumah sakit selesai, nah setelah itu pulang dari rumah sakit itu jadi tugasnya siapa nih? Kan? Nah pasti ini akan ada di komunitas. Nah komunitas ini tentunya kami tidak bisa sendiri, kami berharap didukung juga oleh banyak stakeholder. Ada pemerintah juga, ada klinik, ada rumah sakit. Nah ini yang membuat kita bisa berjalan bersama-sama bahwa produktivitas ini kita tingkatkan untuk para stroker dan pencegahan itu juga yang utama supaya nantinya katanya mau menuju Indonesia Emas ya kan 2045. Nah, PR-nya ini kan yang kita berharap bisa sejalan ini dengan program-program pemerintah. Gitu. Visi pemerintah ya. Ada tambahan Mbak? Ya, mungkin kalau dari aku dari sisi sebagai terapis ya untuk para strokers di luar sana bahwa para strokers itu bukannya nggak bisa ataupun belum bisa untuk bergerak atau untuk melakukan sesuatu ya karena belum terbiasa aja. Kenapa belum terbiasa? Karena belum tahu caranya. Kayak gitu. Jadi tetap semangat, jangan patah semangat karena setiap penyakit itu pasti bisa disembuhkan.
pasti akan ada jalan untuk pemulihannya. Yang penting tetap mau latihan, jangan malas, itu aja sih. Karena biasanya progresnya kenapa lambat itu dari struktursnya yang malas. Kayak gitu, malas latihan. Iya. Jadi tolong jangan malas ya, tetap latihan. Jadi Betul. dihilangkan tuh kata-kata nggak bisa, belum bisa, aduh nggak ini, aduh nggak itu. Cuma belum terbiasa aja karena belum tahu caranya. Ayo, Betul. Kak Nita ajakin juga dong 9 Oh November. iya, pasti untuk para strukers juga, ayo kita untuk memperingati Hari Struk Sedunia ya, kami dari panitia Gebyar Makjus yang bekerja sama juga dengan Yayasan Kresna dan juga FKUPN beserta juga Klinik Utama Budi Dharma mengadakan acara Gebyar Makjus untuk apa ya, tujuannya tuh lebih memberikan edukasi kepada para strukers terkait dengan ya apa sih struker itu sendiri, mulai dari pencegahan, terus penanganan, lalu after pasca struk itu harus bagaimana, itu kita semua ada di situ. Lalu juga bisa saling apa ya, kopi darat mungkin ya untuk para sesama strukers, jadi berbagi cerita bahwa kalian itu tidak sendiri, banyak juga teman-temannya yang ibaratnya bisa memberikan saling support seperti itu. Dan juga terutama yang kadang suka terlupa, caregivernya. Jadi bisa saling berbagi cerita bagaimana sih untuk treatment yang lebih baik seperti itu. Karena kita kadang tuh fokus hanya pada strukersnya, tapi kita lupa pada caregivernya yang sama-sama penting perannya untuk kesembuhan para struker. Oleh seperti karena itu, kita besok juga ada baksos. Mm, Ada kesehatan. pemeriksaan kesehatan, ada konsultasi psikolog juga. Yes. Nah, ada pemeriksaan QEEG, ada juga terapi TMS. Ini yang lagi jadi primadona nih. Iya, waduh lengkap banget ya. Dan ada USG juga. Oke. Oleh karena itu, buruan di Iya, ini juga buat infokan. umum ya. Bisa buat umum Oh, bisa juga. untuk umum juga, Iya. karena kenapa kita terbuka untuk semua, memang kita acara ini dikhususkan untuk struker, tapi kita buka untuk umum juga untuk meningkatkan Edukasi juga ya. kesadaran Iya. bahwa ibaratnya gimana ya, menggaungkan untuk pencegahan stroke, terus untuk awareness juga kepedulian pada IPS ya Bu, kita ya, insan pasca stroke ini supaya bisa lebih secara penanganan bisa lebih holistik dan lebih maksimal lagi. Ayo, mari ramaikan. Aduh, Mari jadi nggak sabar ya. Aduh, Kita kesana ya. 9 November. Iya, kita atur jadwal ya. Iya, kita kejadian. Oke, terima kasih banyak buat Mbak Jessica, Mbak Iya, Leonita, terima kasih. Pak Nugroho, Pak Nugroho, terima kasih untuk banyak. klinik Utama. Budi Budi Dharma. Utama. Terima kasih banyak. Nanti semoga acaranya sukses ya. Amin. 9 November. Iya. Untuk selengkapnya nanti kita cantumin juga kontak personnya kali ya di deskripsi Iya. YouTube-nya kita ya. Betul. Yang mau tahu-tahu Ada. caranya Iya. gimana Iya. atau selengkapnya seperti apa. Oke, DP Mania gitu aja buat talk show hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Nanti tayangan ulangnya boleh banget kalian tonton di YouTube kita di 103,4 DFM. Jangan lupa di subscribe, like, share, comment, and iya. share juga. Betul. Kita semuanya di sini pamit, kru juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.